Nah, oke. Nah, jadi kalau untuk serumen telinga kan kita dari awal sudah berkomitmen nih, pendengar harus menjadi lebih pintar ya setelah mendengarkan tanya dokter. Nah, di sini jadi mulai sekarang kita nggak boleh lagi bilang serumen telinga itu kotoran telinga, tapi kita bilang saja serumen telinga, gitu ya. Kenapa kita tidak boleh bilang itu kotoran telinga? Karena memang dia bukan kotoran, tapi dia adalah pelindung sebetulnya, pelindung dari telinga agar tidak mudah masuk binatang, tidak mudah masuk kuman, juga tidak mudah masuk debu bahkan, begitu. Karena saking pentingnya telinga kita ini, ya, jadi bahkan diberi perlindungan dulu di situ, ya. Oke. Ya, betul. Nah, jadi serumen ini sebetulnya itu dihasilkan dari kelenjar pori-pori dari kelenjar seperti kelenjar keringat gitu ya, di bagian telinga. Nah, letaknya yang benar itu dia di sepertiga liang luar gitu, liang luar telinga, sepertiga liang luar ya, bukan tengah, bukan dalam, tapi sepertiga liang luar dari telinga, begitu. Ya, memang serumen ini dia juga menjaga kelembaban dari pH-nya telinga, ya, tapi syaratnya dia tidak boleh diganggu-ganggu. Begitu. Jadi jangan diganggu ketenangan yang ada di situ gitu ya. Ya, jadi memang kalau idealnya bahkan bukan tidak boleh terlalu sering, bahkan tidak boleh dikorek-korek di rumah sendiri. Tidak boleh. Begitu. Jadi pakai cotton bud itu juga tidak boleh, Dok? Tidak boleh. Nah, di sini yang harus kita perbaiki dari habit atau kebiasaan pendengar dan semua gitu ya. Karena sepertinya hampir di setiap rumah kalau nggak ada cotton bud gimana gitu ya rasanya. Kayak ada yang kurang ya, Dok. Kayak ada yang kurang. Baik. Nah, jadi itu maka sebetulnya harus kita perbaiki karena kebanyakan pasien-pasien kami yang datang karena infeksi di telinga itu dia lama sembuhnya. Karena apa? Karena habitnya itu nggak bisa hilang. Ngorek-ngorek telinga kan enak ya. Nah, itu dia nggak bisa diredakan sehingga nanti berulang lagi infeksinya, berulang lagi begitu. Jadi memang kalau untuk serumen ini sebetulnya dia tuh kan tadi untuk melindungi dari debu, kuman. Artinya debu, kuman tadi ditangkap sama serumen. Otomatis serumen tadi udah nggak steril lagi kan. Maka seharusnya memang kalau kondisinya seperti itu dia harus dikeluarkan dari liang telinga luar kita. Nah, tapi tubuh ini hebat sekali, dia udah bisa ngeluarin sendiri sebetulnya ya. Karena di sepertiga liang luar itu dia ada bulu-bulu halus tadi. Nah, bulu-bulu itu tujuannya nanti dia gerak sambil bawa gelombang suara. Dia juga bertugas untuk mengeluarkan si kotoran atau si serumen yang sudah ada nangkap kuman, nangkap debu. Nah, itu dikeluarkan nanti sama si bulu-bulu tersebut. Nah, juga melalui proses menguap, juga mengunyah, dan penguapan yang terjadi di situ. Jadi udah alami bisa keluar sendiri, kinclong deh. Jadi sebenarnya tanpa perlu dibersihkan oleh kita sendiri menggunakan cotton bud, sebenarnya secara periodik dia bisa membersihkan sendiri, Dok, secara alamiah. Betul sekali, seperti itu. Ya, asal syaratnya dia lokasinya masih di tempatnya ya. Belum kita intervensi dengan cotton bud yang akhirnya dia bukannya keluar. Emang ada yang keluar ya. Kelihatan kan warna-warni gitu ya. Nah, cuman itu tuh sebetulnya ada yang akan masuk ke lebih dalam lagi, ke liang telinga yang lebih dalam lagi. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka serumen tidak lagi di tempatnya. Kalau tidak lagi di tempatnya, bulu-bulu tadi yang tujuan atau tugasnya untuk ngasih keluar serumen yang sudah menangkap kuman-kuman, dia jadi masih tetap di situ, nggak keluar, nggak bisa menguap, nggak bisa dikeluarkan dibantu sama bulu-bulu tadi, begitu. Nah, gejala ini bervariasi, tapi pada awalnya bisa terasa telinga seperti berdenging, ada bunyi kayak angin gitu ya. Nah, seperti bunyi berdenging. Lalu bisa juga ada yang keluhannya sampai pendengarannya berkurang. Nah, biasa, dan itu berlangsung cepat sekali. Misalkan kemarin nggak apa-apa, hari ini kok tiba-tiba pendengarannya berkurang.
Atau tadi pagi enggak apa-apa, kok sore udah tiba-tiba pendengarannya berkurang gitu. Nah, itu membedakan antara memang dia dari kemungkinan cerumen probe atau dia ada infeksi lain yang lebih berbahaya kenapa pendengarannya berkurang gitu. Nah, lalu di sini juga dia bisa kerasa tadi ada rasa gatal yang berlebih. Nah, bahkan kalau telah terjadi sumbatan dan makin dikorek, nah maka di situ akan semakin terasa nyeri karena mukosa tadi dia meradang. Nah, jadi dia akan nyerinya tidak hanya di telinga, bisa sampai ke kepala pusing, ya, dan pegal di daerah mana telinga sebelah mana yang terkena peradangan tersebut, begitu. Oke, bisa pegal juga dok? Ya, di daerah leher bawahnya, gitu ya, bisa sampai seperti itu. Nah, bila muncul gejala-gejala tadi, sudah pasti harus ke dokter. Oke. Gitu. Jangan dibiarkan, ya, atau malah ikut ear candle. Nah, itu nggak boleh sama sekali ya. Jangan malah seperti itu. Jadi ketika terjadi keluhan atau gejala-gejala tadi, maka segera datang ke fasilitas kesehatan biar kami periksa dengan alat. Itu harus periksa pakai alat ya sampai ke liang telinganya bagian dalam. Kita lihat, oh ini kita harus lihat sampai dapat gendang telinganya, ya. Nah, maka nanti akan dilihat kondisinya. Kalau aman sampai gendang telinga, insya Allah bukan masalah yang terlalu bagaimana gitu. Oke. Ada Kak Iwan ini menanyakan dok, kalau misalnya bayi 2 tahun kotoran telinganya apakah sebaiknya dikeluarkan atau dibiarkan saja dok? Ini bayi 2 tahun ini dok. Ya, selamat malam Kang Iwan. Nah, untuk anak nih, apalagi anak, jangan berani-beraninya korek telinganya anak. Nah, karena dia anatominya beda. Kita pikir, oh kayak kita nih nanti ke atasin dikit, ke bawain dikit gitu ya. Nah, nggak boleh karena beda. Bentuk anatominya belum kayak orang dewasa, ya. Di situ dia akan lebih tegak lurus sehingga lebih mudah untuk memberikan perlukaan pada gendang telinga. Kecil-kecil gendang telinganya udah rusak, kasihan kan nanti masa depannya. Kalau mau cari kerja, biasanya suka dites pendengaran dan lain sebagainya. Dari kecil udah tidak sempurna gendang telinganya karena orang tuanya pengen bersih gitu ya. Kan tuh gimana penyesalannya ya. Nah, maka tidak boleh dikorek-korek, boleh bawa ke dokter biar dilihat dulu begitu. Oke. Ada juga dari Mas Adi dok ini menyampaikan, tapi kalau bentuk dan bentuk dan kelihatannya tidak enak di telinga ini tidak bersih begitu ya. Jadi sebaiknya seperti apa dok? Ya, kan kerasa nih ya, kok kayaknya kotoran udah mulai numpuk nih, rasanya nggak enak, kayak ada beda aja rasanya gitu ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah ingat, kalau rasa gatal yang muncul, bisa kita tangani dengan mencuci daun telinga ya, bukan mencuci liang telinga, bukan. Ingat, daun telinganya kita usap gitu. Nah, masih kerasa nggak enak, maka ya sudah waktunya berarti harus ke dokter ini mah. Harus dilihat dengan alat. Kita juga dokter harus lihatnya pakai alat biar sampai ke dalam. Oke, berarti dalam keadaan apapun sebenarnya tidak boleh melakukan pembersihan sendiri ya dok ya terhadap telinga kita ya. Betul, seperti tadi ear candle itu sama sekali nggak boleh. Lalu juga cairan telinga yang dijual di bebas gitu ya. Nah, itu tidak berbahaya, cuman kebanyakan kasus adalah dia udah dikorek-korek dulu. Nah, maka ketika datang ke kami infeksinya jadi double gitu. Ini ada Kang Bari ya, menanyakan, dok apa memang beda-beda ya serumen telinga yang kiri basah, yang kanan kok keringnya? Kenapa ya dok? Atau kenapa bisa seperti itu? Apa saya harus ke dokter atau seperti apa? Ini dari Kang Bari. Ya betul, dia bisa beda nih kanan sama kiri. Bahkan kanan kali ini dia lunak, nanti kapannya lagi dia bisa jadi keras. Nah, itu tergantung bagaimana kondisi tubuh seseorang ya. Lalu juga dipengaruhi faktor genetik gitu. Lalu juga dia dipengaruhi oleh faktor tadi kebiasaan dia pakai earphone ya. Lalu kebiasaan dia sering korek telinga, itu nanti mempengaruhi
bentukan dari kotoran telinga itu sendiri. Nah, jadi dia mempengaruhi ada faktor internal dan eksternal. Namun nggak usah pusing-pusing pendengar dengan jenisnya, biar dokter aja yang mikirin gitu ya. Dan tidak usah pusing-pusing, aduh gimana nih biar kotoran telinga saya bentukannya nggak keras gitu ya. Ya karena mau gimana lagi, itu tergantung dari faktor genetik internalnya, lalu faktor eksternalnya juga apa yang kita makan nih, jenis makanan, nanti kaitannya dengan proses di dalam tubuh lalu menghasilkan kelenjar yang seperti itu. Nah, itu banyak faktor kemungkinan. Nggak usah bingung-bingung ya, pokoknya nanti biar dokter yang memikirkan cara bagaimana mengeluarkannya gitu ya. Yang penting ketika ada sumbatan atau ada kira-kira kerasa ada serumen yang sudah terkontaminasi nih, ke dokter begitu. Harus langsung ke dokter ya. Jadi memang kalau misalnya sudah kering ataupun merasa bermasalah dan tidak nyaman, sebaiknya langsung ke dokter saja begitu ya, Dok? Iya, betul. Oke, selanjutnya ada juga dari ini Akang atau Teh Levi Januar. Ini menanyakan, Dok, kalau lubang telinga lagi gatal terus dikorek pakai bulu ayam bahaya atau tidak, Dok? Terima kasih. Wah, ini tradisional banget ini, Dok. Yang biasa dilakukan beberapa orang ya. Mungkin di sini kita ketawa, tapi padahal tuh enak loh, bener. Iya sih, Dok. Ya, tapi memang itu adalah hal yang dilarang. Dilarang, jadi kadang ada yang enak-enak itu tapi dilarang, begitupun dengan makanan ya. Nah, baik. di situ tidak disarankan. Nggak repot sih sebenarnya, daripada nyari bulu ayam juga ada susah ya. Terus misalkan ada nih kemocengnya mama, itu nanti kotor lagi, cuci pokoknya lebih repot daripada kita tinggal mengusapkan air di daun telinga begitu. Ternyata semudah ketika gatal ditinggal diusap air saja di daun telinga ya. Kayaknya saya waktu SD waktu kecil pernah melakukan pakai bulu ayam. Dan itu ternyata sangat berbahaya, Dok ya. Iya, karena begini, dia itu ada kasus ya. Ketinggalan bulunya. Mungkin bukan jadi yang bikin gatal itu sering kerasa gatal nggak enak. Dikorek. Jadi ada bulunya yang mungkin dia berguguran gitu ya, itu tertinggal gitu di dalam liang telinga. Nah, itu yang akhirnya kalau ada benda asing ya pasti tubuh kasih rasa nggak enak aja. Gitu. Oke, baik.